Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan tentang pembahasan masih seputar ikatan kovalen, yaitu dalam hal ini adalah polaritas ikatan kovalen atau kepolaran ikatan kovalen. Jadi di sini kita memiliki dua pembahasan, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Apakah beda antara ikatan kovalen polar dengan nonpolar? Untuk ikatan kovalen polar nanti ada yang terdiri dari dua atom atau lebih dari dua atom. Demikian juga untuk yang ikatan kovalen nonpolar bisa terjadi antara molekul dengan dua atom dan atau lebih dari dua atom. Kita mulai dari yang ikatan kovalen polar. Yang pertama adalah dengan ciri memiliki momen dipol. Momen dipolnya adalah tidak sama dengan 0 ya. Apa itu momen dipol? Momen dipol adalah menunjukkan kepolaran suatu molekul. Jadi jika suatu molekul nanti membentuk pusat positif dan pusat muatan negatif, maka akan membentuk molekul yang bersifat dipolar, yaitu memiliki momen dipol. Dan ini bisa terjadi pada molekul yang terdiri dari dua atom ataupun yang lebih dari dua atom ya. Nah, kemudian momen dipol itu dihitung adalah dari hasil kali dari muatan kali jarak ya. Kemudian jika ikatan kovalen polar momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka ikatan kovalen nonpolar momen dipolnya adalah sama dengan 0. Nah, ini adalah bedanya ya antara kovalen polar dengan nonpolar. Sekarang Ibu akan membahas yang ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar bisa terdiri dari dua atom, yaitu terjadi jika atomnya adalah beda jenis. Apa saja? Yaitu bisa asam klorida, lihat asam bromida. Nah, ini ada H, ada Cl, berarti berbeda atomnya. Ada H, ada Br. Kemudian asam iodida, asam fluorida, dan lain-lain nanti ya. Nah, karena memiliki atom yang berbeda, maka otomatis masing-masing atom memiliki elektronegatifan yang berbeda. Nah, sambil nanti kalian pelajari lagi di video pembelajaran kita sebelumnya tentang sifat keperiodikan, Ibu sudah membahas tentang apa itu keelektronegatifan ya. Nah, elektronegatifan tadi adalah kekuatan menarik pasangan elektron dalam ikatan. Nah, jadi karena elektronegatifannya berbeda, otomatis pasangan elektronnya tertarik ke salah satu atom saja yang lebih kuat elektronegatifnya. Gitu. Yang pada salah satu atom. Nah, karena tertarik ke salah satu atom, otomatis yang tempatnya elektron itu yang muatan elektronnya lebih banyak terpusat di situ, maka akan menjadi kutub negatif gitu ya. Dan yang tertinggal atau yang elektronnya telah bergeser dari tempatnya itu akan mengalami kutub positif. Beda keelektronegatifan makin besar, maka akan menunjukkan sifat kepolaran yang makin kuat. Nah, jadi Ibu gambarkan semacam itu ya. Nah, kemudian untuk yang lebih dari dua atom. Lebih dari dua atom berarti ciri-cirinya adalah ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Nah, semacam ini anak-anak. Pada molekul amonia NH3 ini adalah PEB-nya ya. PEB, pasangan elektron bebas. Ada satu. Nah, yang ini adalah ada 1, 2, 3. Ini adalah ikatan antara N dengan H
N dengan H, N dengan AH, maka disebut dengan pasangan elektron ikatan sebanyak 3. Nah, adanya PEB ini akan menyebabkan ketertarikan suatu pasangan elektron dalam satu molekul ini, dan juga akan menyebabkan bentuk molekulnya menjadi tidak simetris atau asimetris. Ada pengelompokan atau ada bagian dalam suatu molekul itu yang kaya elektron, banyak elektronnya, sehingga menjadi kutub negatif. Nah, hal ini juga terjadi pada molekul kloroform. Kalian perhatikan di sini, meskipun ini seolah-olah bentuknya simetris, tapi di sini ada personil H dan ini ada personil Cl. Nah, otomatis kekuatan menarik antara ikatan C dengan Cl, C dengan Cl, C dengan Cl otomatis berbeda dengan kekuatan ikatan pada C dengan H. Nah, hal semacam ini juga akan menyebabkan bentuk molekul itu menjadi asimetris atau tidak simetris. Tidak simetris. Nah, kalau tidak simetris maka akan menyebabkan suatu molekul itu akan bersifat polar. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang ikatan kovalen nonpolar tadi yang memiliki harga momen dipolnya sama dengan 0. Untuk molekul yang berikatan antar dua atom, nanti atom-atomnya yang menyusun suatu molekul itu adalah sejenis, seperti pada gas oksigen, nitrogen, hidrogen, kemudian gas-gas pada golongan gas mulia, golongan halogen, F2, Cl2, kalau Br itu cair ya, 2 dan I2. Seperti ini adalah jika terdiri dari dua atom yang sejenis. Berarti kalau O2 berarti ikatan antara atom O dengan O. N2, N dengan N. H2, H dengan H. Seperti itu ya. Nah, karena sejenis berarti otomatis mereka memiliki harga keelektronegatifan yang bagaimana? Sama, bagus. Keelektronegatifannya sama. Nah, kalau keelektronegatifannya sama, kemampuan menarik pasangan elektron ikatannya sama, maka pasangan elektron ikatan akan tertarik bagaimana? Apakah ke salah satu seperti pada ikatan kovalen polar ataukah bagaimana? Nah, betul sekali anak-anak, PEI-nya akan tertarik bagaimana? Sama, tertarik sama. Ya, jadi seimbang maksudnya. Ya. Nah, PEI-nya nanti akan tertarik sama antara atom yang saling berikatan. Misalkan antara ini Cl dengan Cl akan tertarik sama. Sama apanya? Sama kuatnya, gitu ya. Nah, untuk yang lebih dari dua atom, maka berkebalikan dengan yang pada ikatan kovalen polar, maka untuk yang ikatan kovalen nonpolar, maka tidak ada pasangan elektron bebas pada atom pusat. Seperti ini anak-anak. Molekul CH4 atau metana, ini atom pusatnya kan C ya, karbon ya. Elektron valensinya 4 karena golongan 4. Ini. Kemudian dia 1, 2, 3, 4. Kemudian berikatan dengan H sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi pas dia sudah oktet. Nah, maka di sini PEI-nya ada 4. PEB-nya ada enggak? Tidak ada PEB-nya. Sehingga molekul semacam ini bersifat non-polar ya. Ini PEI-nya, ikatan dengan C dengan H, C dengan H, C dengan H. Nah, demikian juga pada boron triklorida, boron golongan 3, 1, 2, 3. Kemudian Cl, nah seperti ini. Nah, untuk boron triklorida nanti akan insya Allah ada pembahasan lagi tentang penyimpangan kaidah oktet ya. Di sini ada 3 pasang PEI. Pada atom pusat ada 3 elektron valensi dan dipakai semua untuk berikatan sehingga tidak ada pasangan elektron
bebas. Nah, sekarang pada karbon dioksida CO2. Ini juga atom pusatnya C, 4 elektronnya sudah dipakai semua. Di sini 1, 2, 3, 4. Elektron valensinya dipakai semua. Tidak ada yang bebas pasangan elektronnya. Sehingga ini disebut dengan ikatan kovalen non-polar. Nah, begini anak-anak. Bisa ya membedakan kapan suatu molekul itu berikatan kovalen polar ataupun berikatan kovalen non-polar. Alhamdulillah bisa.